Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang banget suaranya para jamaah di sini sudah semangat di pagi hari di pembuka hari ini bersama kajian hati. Tema kita hari ini adalah air mata tumpah di ujung sajadah, jadikan keluh untuk berserah. Keberkaitan dengan tema kita hari ini, mangga silakan dibuka dengan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Iya, Air mata tumpah di ujung sajadah, jadikan keluh untuk berserah. Menangis itu wajar dan diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah saat kita meratapi setiap ujian yang datang dalam kehidupan kita dengan tidak menghadirkan Allah di dalamnya. Ada 3 air mata yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama, air mata yang menetes dan menangis karena dia takut dengan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia ingat dosa, menetes air matanya. Saat dia mengingat kesalahan yang pernah dia lakukan, tumpah air matanya, takut kepada Allah atas dosa yang pernah dia lakukan. Maka mohon maaf, jangan bilang cengeng sama orang yang mudah menangis. Jangan bilang lemah kepada orang yang mudah meneteskan air matanya. Karena boleh jadi air mata yang menetes karena takut dengan dosa, ingat dengan dosa, itu adalah air mata yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, air mata yang dicintai Allah adalah air mata yang menetes karena dia berdoa kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, dan dia menghabiskan waktunya untuk menghadirkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang yang dalam doanya menangis. Ada orang yang dalam sujudnya menangis. Bahkan ada orang yang saat taklim, saat kajian, tanpa terasa bisa meneteskan air mata. Dan percayalah, air mata yang menetes dalam taat kepada Allah, itu adalah air mata yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, air mata yang dicintai Allah adalah air mata yang keluar saat dia diberikan ujian oleh Allah. Dan dia sedang menanti jalan keluar yang Allah tunjukkan dalam hidupnya. Berapa banyak di antara kita yang ketika diberi masalah, kadang-kadang kita sering bertanya, ya Allah sampai kapan masalah ini? Ada di antara kita yang sedang diuji, kadang tanpa sadar, air mata menetes. Bahkan kita bertanya, ya Allah, kenapa Engkau mengujiku seberat ini? Ya Allah, kenapa Engkau menitipkan masalah kepadaku sesulit ini? Mungkin kita sering dikuatkan, Allah mengujimu seberat itu karena Allah tahu kamu sekuat itu. Tapi kadang kita suka bilang begini, ya Allah, aku ridho, tapi aku capek ya Allah. Aku bisa nerima ya Allah, tapi kadang aku gak sekuat itu ya Allah. Pada saat itu air mata menetes, maka air mata yang menangis karena dia sedang diuji dan dia sedang menanti pertolongan Allah. Disitulah Allah sedang mencintai air mata yang menetes itu. Kalau mau menangis, menangislah. Tapi menangisnya harus karena Allah. Maka ada di antara kebiasaan para sahabat,
para sahabat yang soleh itu, kalau dia nangis karena takut dosa, karena ujian dalam hidup, karena ibadah kepada Allah, biasanya orang soleh itu air matanya dia hapus, kemudian diusapkan kepada bagian tubuhnya. Disebutkan air mata yang menangis karena takut dosa, air mata yang menangis karena Allah, dan kemudian diusapkan kepada bagian tubuhnya, maka air mata yang menyentuh tubuh itu, tubuhnya tidak akan pernah tersentuh api neraka. Karena begitu dalamnya dia menangis dan menjadikan air matanya sebagai cara dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bunda, kajian hati. Senang kan? Ayo kita kasih lagi kesempatan untuk Bunda yang mau tanya. Silakan, Masya Allah. Mungkin Teteh yang pakai baju hitam boleh Ya, Teteh. silakan Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan saya Feni Meilani. Beberapa waktu lalu kisah saya sempat viral karena saya melontarkan sumpah kepada suami saya. Dalam keadaan hati yang sangat hancur, terpuruk, kecewa. Pada saat itu saya mengucapkan, kamu bakal dapat cobaan seumur hidupmu. Kamu tidak akan pernah punya keturunan. Dan kamu akan melarat seumur hidupmu. Sumpah itu keluar dari hati saya yang penuh luka karena saya mendapati suami saya berselingkuh dan berbohong dengan perempuan lain. Saya sudah menikah selama 4 tahun dan saya memiliki seorang anak. Awalnya saya sudah menegur suami saya dan perempuan itu untuk menjauhi rumah tangga kami. Namun di sore keesokan harinya mereka masih pergi bersama ke masjid. Lalu kembali saya menemukan bukti chat perselingkuhan mereka. Beberapa hari kemudian di hari Sabtu saya jalan bersama suami saya menggunakan mobil rental. Pada hari Minggunya saya lihat dari HP suami saya ada chat dari rental itu yang menyimpulkan bahwa mobil itu telah dipakai dari hari Jumat sore dengan perempuan itu. Setelah itu saya tanya baik-baik kepada suami, namun suami menyangkal, bahkan dia mencueki saya. Pada hari Senin saya mencari bukti yang dilakukan suami saya dan mendapati rekaman CCTV Ustadz. Kemudian di hari Selasa suami saya tiba-tiba menghubungi saya, dia bilang dia tidak bekerja, dia izin sakit secara tiba-tiba. Pada Rabu malam saya sempat mendatangi tempat menuntut ilmu yang ada perempuan itu Ustadz. Kami sempat ribut, lalu saat mediasi saya meminta melihat ponsel perempuan itu. Disitulah saya menemukan banyak sekali foto mesra, foto suami saya di depan pintu kamar hotel, dan video mereka. Faktanya pada hari Senin saat saya mencari bukti tentang perbuatan suami itu, di hari itulah mereka ke salah satu hotel di Samarinda. Saya sudah sangat sabar menahan kebohongan demi kebohongan Ustadz. Bukannya menyesal, mereka malah menantang saya seolah ya udah viralkan saja seperti itu. Karena mereka tidak tahu kalau saya sudah memegang banyak bukti. Sampai hari ini suami saya yang kita sebut itu mantan belum pernah meminta maaf sama sekali kepada saya dan kepada keluarga saya. Justru saat mediasi mantan suami saya itu lebih memilih untuk menikahi perempuan tersebut. Kami sekarang sudah pisah rumah dan dalam proses penceraian. Harapan saya kepada suami sudah tidak ada lagi. Saya hanya ingin dia jerak dan malu atas perbuatannya. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana hukum sumpah serapah yang pernah saya ucapkan yang berisi doa agar suami mendapat cobaan, tidak punya keturunan dan melarat seumur hidupnya?
Apakah sumpah itu akan kembali kepada saya Ustadz? Mohon jawabannya Ustadz, terima kasih. Bunda. Pertama, Ahilman sangat merasakan rasa sakitnya seorang istri ketika dihianati oleh suami. Maka kemudian dengan tanpa sadar, saking marahnya, saking keselnya, keluarlah ucapan-ucapan yang ucapan itu di dalamnya berisikan keburukan. Maka nasihat yang paling berharga, jangan melakukan 3 hal ketika sedang marah. Yang pertama, jangan bicara kalau sedang marah. Pasti yang keluar kata-kata yang buruk. Setuju? Yang kedua, jangan bersikap apapun. Artinya jangan punya perilaku saat kondisi marah. Pasti perilakunya mendatangkan keburukan. Setuju? Dan yang ketiga, jangan memutuskan sesuatu ketika sedang marah. Pasti keputusannya tidak akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan. Maka Ustadz, apa bedanya sumpah serapah dengan perkataan yang buruk? Tentu di dalam ini lebih kepada perkataan yang buruk yang dilontarkan karena disebabkan kemarahan yang mungkin tidak bisa ditahan lagi sehingga yang keluar adalah kata-kata yang buruk tadi. Kalau masih bisa bertaubat dan minta ampun sama Allah. Kalau kemarin pernah keluar kata-kata yang buruk. Karena bagaimanapun kalau kita mau berdoa, doalah yang baik-baik. Karena hakikatnya doa itu akan kembali kepada kita yang mendoakan. Dan orang yang sudah buruk, gak usah kita sumpahin juga, pasti Allah akan balas keburukannya. Setuju? Maka jangan mengotori lisan kita, jangan mengotori hati kita dengan mengutuk perbuatan buruk seseorang kepada kita. Kalaupun mau berdoa, Kak Feni berdoalah sama Allah. Semoga setelah ini Allah lembutkan hati kita. Dan jangan pernah takut kehilangan seseorang yang pernah menyakitimu. Allah akan menghilangkan seseorang yang tidak baik untukmu. Karena boleh jadi Allah menyiapkan seseorang yang lebih baik untukmu. Dan ingat, kepada siapapun yang suka berkhianat, mohon maaf. Siapapun yang sibuk dengan yang haram, maka Allah akan cabut nikmat pada yang halal. Jaga hati, jaga diri, terus doa sama Allah. Doa orang terzolimi itu mustajab. Doa orang yang tersakiti itu mustajab. Lembutkan hati, bersihkan hati. Semoga setelah ini ada cerita yang Allah titipkan, yang lebih baik, yang lebih indah. Kadang kita perlu melepas seseorang karena hati ini terlalu baik untuk ditempati oleh orang yang tidak baik. Kadang hidup kita harus berpisah dengan seseorang bukan karena Allah ingin mematahkan hatimu, tapi biasanya di balik patahan-patahan hati Allah menitipkan cahaya yang lebih besar untuk hidupmu. Kak Feni masih punya anak 1. Masih. Kak Feni harus bahagia. Insya Allah. Karena anak rasanya sulit bahagia kalau ibunya tidak bahagia. Iya Pak, benar. Kak Feni mungkin boleh gagal jadi istri kemarin. Tapi Kak Feni tidak boleh gagal jadi ibu untuk anak-anak Kak Feni ke depan. Setelah ini akan banyak kebaikan yang Allah siapkan. Untuk yang kehilangan seseorang boleh dibaca doa ini. Sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku, dan gantikanlah sesuatu yang hilang dari diriku dengan pengganti yang lebih baik menurutmu. Amin.
fokuslah dengan janji yang Allah siapkan, bahagia itu, dan pelan-pelan lupakan yang pernah menyakitimu. Insya Allah. Yang jelas hancur banget sih Kak, sakit banget rasanya. Seperti kita berdiri di tanah pun udah rasanya nggak sanggup Kak, rapuh. Kalau saat mediasi perempuan sempat minta maaf. Namun ya siapa yang kita tidak bisa segampang itu memaafkan ya. Kalau dari pihak laki-laki sampai detik ini pun nggak minta maaf. Bahkan saya ya tidak berharap sih dia minta maaf, untuk apa juga. Karena sudah terlanjur sakit saya. Pasti pernah ada rasa bahagia sebelumnya, sebelum ada si perempuan ini. Ngerasa sempurna lah, saya melihat suami itu sempurna. Sampai saatnya saya ngelihat bukti perselingkuhan mereka, seperti itu Kak.